in the clouds. Our jealous know what we felt. Something so wild, we'll be ordinary. You got me kissing the ground, we'll be sanctuary. Try to be what you touch, will Lord return me to dust. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wada Putri Iwan dengan NIM 2025 01010901. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah umum Quran. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan beberapa materi yang saya pahami tentang mata kuliah umum Quran. Namun sebelum itu saya akan membacakan surah Al-Fatihah dan surah Al-Munafiqun ayat 1. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma'u liqawlihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita telah membaca ayat suci Al-Quran, maka marilah kita masuk pada sesi yang kedua. Materi yang saya bawakan pada kali ini berjudul tentang mukjizat Al-Quran.
Berbicara tentang mukjizat, apa sih itu mukjizat? Mukjizat adalah kekuatan luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada para nabi untuk melemahkan para lawannya. Makna mukjizat berasal dari kata azaza yang artinya melemahkan atau sesuatu yang melampaui batas. Mukjizat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mukjizat indrawi dan mukjizat maknawi. Kita bahas dulu nih mukjizat indrawi. Mukjizat indrawi adalah mukjizat sesuatu kekuatan luar biasa yang melampaui batas normal yang bisa disaksikan oleh panca indera, bisa dilihat, bisa disentuh, bisa dirasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada para nabi disesuaikan dengan kondisi atau keadaan pada masyarakat di zaman nabi tersebut. Kita ambil contohnya yang pertama dari Nabi Musa. Pada masa itu, masyarakat Mesir terkenal dengan kemampuan sihir. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa, yaitu yang melampaui kemampuan sihir, di mana tongkatnya berubah menjadi ular besar dan menelan ular-ular ahli sihir Firaun. Kemudian contoh yang kedua yaitu Nabi Isa. Pada masyarakat di zamannya terkenal dengan dunia pengobatan dan kesehatan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada Nabi Isa, yaitu dapat menyembuhkan orang yang sakit, bahkan sekalipun penyakit itu penyakit berat, dan bahkan menghidupkan orang yang telah meninggal dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk pada contoh yang ketiga, yaitu Nabi Muhammad SAW. Salah satu mukjizat indrawi Nabi Muhammad SAW adalah keluar air di sela-sela jari beliau, yang pada saat itu diberikan kepada para sahabat karena kekurangan air. Kita masuk pada jenis mukjizat yang kedua, yaitu maknawi. Mukjizat maknawi adalah mukjizat yang tidak diberikan kepada nabi yang lain, melainkan khusus diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Kenapa sih Al-Quran itu termasuk mukjizat maknawi? Nah, yang pertama, karena bahasanya yang sangat indah, tidak ada satupun manusia yang bisa menirunya atau menandinginya. Kemudian yang kedua, kekuatannya sangat luar biasa dan tidak terbatas oleh waktu dan berlaku selama-lamanya. Oke, itu adalah dua jenis dari mukjizat tadi. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang bentuk kemukjizatan Al-Quran. Nah, bentuk kemukjizatan Al-Quran itu terdiri menjadi 4 bagian. Yang pertama, kemukjizatan Al-Quran dari segi kebahasaannya. Susunan kata dan gaya bahasa Al-Quran itu sangat indah, jauh di atas kemampuan manusia. Orang Arab yang ahli sastra pun tidak bisa menandingi, apalagi meniru gaya dari tulisan Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah kemukjizatan Al-Quran dari segi sejarahnya. Nah, sejarah di sini yang dimaksud ada 3 nih teman-teman. Yang pertama itu ada dari segi sejarah masa lalu, segi sejarah masa kini, dan sejarah masa depan. Sejarah masa lalu, Al-Quran menjelaskan tentang atau menggambarkan tentang sejarah masa lalu. Kita ambil contoh dari kisah Nabi Musa dan Firaun. Al-Quran menggambarkan bagaimana lautan terbelah untuk menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya, dan Al-Quran menggambarkan bagaimana akhirnya Firaun tenggelam. Nah, kemudian yang kedua, sejarah masa kini. Sejarah masa kini itu maksudnya kayak gimana sih? Nah, sejarah masa kini itu maksudnya adalah sejarah yang buktinya masih ada hingga sekarang. Kita ambil contoh dari jasad Firaun. Jasad Firaun yang tenggelam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa jasad Firaun akan diselamatkan dan dijadikan pelajaran bagi manusia setelahnya. Dan terbukti bahwa jasad Firaun sampai sekarang masih ada dan utuh dan disimpan di Museum Mesir. Kemudian kita masuk pada sejarah masa depan. Nah, dari 2 hal sebelumnya terbukti benar, yaitu sejarah masa lalu dan sejarah masa kini. Secara logika, sejarah masa depan pasti akan terjadi, karena segala sesuatunya itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh sejarah masa depan itu misalnya seperti hari kiamat, hancurnya alam semesta, bangkitnya manusia di alam kubur, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk pada bentuk yang ketiga, yaitu kemukjizatan Al-Quran dari segi sains. Kemukjizatan Al-Quran dari segi sains tampak kita lihat pada proses penciptaan janin. Al-Quran telah menyebutkan bahwa manusia berasal dari pertemuan sel antara laki-laki dan perempuan. Pada masa itu manusia belum mengetahui bahwa hal tersebut benar atau tidak. Namun seiring berkembangnya
sains dan berjalannya waktu, ternyata hal yang disebutkan tersebut ternyata benar dan disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah bentuk kemujizatan Al-Quran dari segi hukum. Aturan-aturan hukum sesuai dengan fitrah manusia dapat dilakukan oleh siapapun dan kapanpun. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang makna mukjizat Al-Quran. Nah, sekarang kita akan membahas tentang klasifikasi Al-Quran berdasarkan maknanya. Itu terdiri menjadi dua. Yang pertama ada ayat muhkamat dan yang kedua ada ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat merupakan ayat dalam Al-Quran yang sudah jelas maknanya sehingga tidak perlu lagi untuk ditafsirkan. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti surah Al-Ikhlas. Dia sudah jelas itu dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan ayat mutasyabihat merupakan ayat yang bentuknya masih samar-samar. Nah, karena masih samar-samar perlu untuk ditafsirkan. Nah, contohnya itu seperti apa sih? Nah, contohnya di dalam ayat Al-Qur'an yang menjelaskan atau menyebutkan tentang tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tangan ini di sini yang dimaksud itu bukan seperti tangan manusia, melainkan tangan dalam bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah materi yang bisa saya sampaikan. Nah, dari materi yang saya bisa sampaikan ini, kita tarik kesimpulan nih, bahwasannya di dalam Al-Quran bukan hanya bahasanya saja yang indah, tetapi isinya yang luar biasa. Nah, harapan saya bagi teman-teman yang menonton video ini, semoga kita bisa selalu senantiasa dekat dengan Al-Quran, bukan hanya dengan sekadar membacanya, tapi kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.